Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Dede dari Kebun Tin Pamulang. Alhamdulillah teman-teman, kali ini cuacanya cerah ya teman-teman. Setelah beberapa hari ini hujan dari pagi sampai sore itu nggak berhenti ya teman-teman. Ini alhamdulillah kemarin cerah, sekarang mudah-mudahan cerah lagi nih teman-teman. Ini sangat signifikan teman-teman untuk mempengaruhi pada pertumbuhan pohon tin kita teman-teman. Memang biasanya kalau pasca musim hujan itu uh, daunnya karat ya teman-teman ya, atau masuk ke musim hujan itu daunnya banyak yang karat teman-teman, tapi diserangi dengan itu munculnya pucuk-pucuk baru teman-teman. Nah ini seperti ini teman-teman, ini karat gini harus pakai fungisida teman-teman biar bisa hilang. Nah ini kalau muncul pucuk-pucuk baru biasanya yang pada stagnan atau dorman itu bakalan muncul pucuk-pucuk baru teman-teman. Tapi kalau musim hujan itu teman-teman, kalau yang ceras buah merah itu busuk ya teman-teman, bukan layu seperti ini teman-teman. Nah kayak gini batangnya, bahkan pucuknya, bahkan lagi dia buahnya ya teman-teman, itu nggak kuat. Kali ini kita akan coba bahas tentang satu varian yang eksotis ya teman-teman. Ini varian yang awal muncul sebelum varian Rimada atau belang lain muncul, itu varian yang legend itu varian ini Panache Tiger teman-teman. Kita nanti bisa kita liatin buahnya. Ini ada teman-teman, ini varian yang legend ya, cukup legend, varian Panache Tiger teman-teman. Nah tuh, ini alhamdulillah masih belang nih. Untuk varian berang ya teman-teman, untuk semua jenis itu kemungkinan besar itu bisa reverse ya teman-teman, atau tidak belang. Ini varian yang legendaris teman-teman. Ini legendaris, ini varian yang pertama belangnya masuk ya. Ini dulu harganya cukup fantastis teman-teman. Dulu seingat saya waktu cangkokannya aja dulu 2,5, terus pas itu bisa nyampe, kalau udah segini, ini udah berbuah begini, ini mungkin sekitar ini ya 500 ke atas ya teman-teman. Nah kayak gini teman-teman, ini varian yang ini ya, nggak tahu asalnya maksudnya biasanya kalau misalnya Martinica Renada itu kan dari Martinica yang mutasi ke belang ya. Kalau ini belum diketahui nih kata-katanya dari mana asal varian ini, awalnya dari varian apa, tapi udah namanya udah Panache Tiger. Ini buahnya stripnya seperti ini teman-teman. Dia stripnya 2 ya, sama ya kalau umumnya buah itu varian belang itu mirip-mirip, tapi ini matangnya kuning ya, matangnya kuning, ini dalamnya merah. Ini jenis ini memang kadang agak sulit berbuah, tapi kalau misalnya itu cukup genjah. Ini ada beberapa memang kalau dia stuck itu sulit berbuah. Ini matangnya warna kuning, kadang juga dia untuk matangnya jarang ya teman-teman, kadang juga banyak yang rontok, entah itu kurang nutrisi atau apa, itu banyak yang rontok. Kalau di tempat saya pernah matang itu kuning, itu juga pecah ya teman-teman, pecah seperti kayak peye lah, pecah itu buah matangnya kuning. Nanti strip yang ininya hijaunya itu akan hilang, atau belangnya itu akan pudar. Kalau untuk buah matang itu rasanya juga manis ya teman-teman, itu matang. Untuk jenis ini biasanya daunnya itu nggak tahu kenapa ini suka banget belalang makan daun yang jenis ini, mungkin lebih enak kali, nggak tahu juga. Ini makan belalang kayak gini teman-teman. Ini enggak sempurna. Ini juga dia bisa mutasi, daunnya bisa belang tapi belangnya tipis ya, kayak varian BNR dan MR itu. Nah ini juga kita punya yang MR lagi berbuah nih teman-teman. Kalau perbandingan untuk BNR ya belum ada yang berbuah, jadi kita bisa bandingin. Ini MR yang berbuah ya teman-teman. Nah ini belangnya kalau dia belum muncul nih, munculnya nanti kalau udah buahnya agak gedean. Ini sedikit nih, ini agak-agak sedikit belang. Ini buahnya juga suka ada yang rontok. Kalau ini kan
MR itu matangnya dia merah ya, sama kayak BNR, dia merah. Kalau yang ini kuning nih, cuma hanya kuning doang. Nah, dari daunnya juga agak berbeda ya teman-teman, ada kemiripan tapi berbeda nih. Untuk varian belang biasanya dia batangnya agak kuningan, agak strip-strip belang gitu. Ini kalau kita contohin sama ini BNR nih teman-teman. Ini BNR juga batangnya agak kuningan kan, ada strip belang-belangnya. Ya grafting ya teman-teman, kalau inginnya secangkok. Emang kalau untuk ini agak susah ya, agak belang itu untuk dicangkok ya, kemungkinan besar hidupnya itu agak susah, makanya banyak yang disambung. Paling minusnya itu kalau untuk jenis belang ya teman-teman. Jadi buahnya cukup eksotis nih, varian yang legend Panacea Tiger. Biasanya kalau yang pemula itu nyarinya Panacea Tiger dulu, karena MR itu belum dikenal ya. MR terus BNR itu belum dikenal. Jadi varian awalnya ini Panacea Tiger. Panacea Tiger ini bisa ripes teman-teman, bisa ripes, buahnya jadi hijau semua, jadi hijau nggak belang. Jadi semua yang variegata itu bisa kemungkinan balik lagi jadi normal, karena kesuburan tanaman itu juga berpengaruh juga. Pemberian NPK itu berpengaruh juga, karena kalau tanaman subur itu kembali sehat dan kembali dia nggak kelainan lagi. Oke teman-teman, itu sedikit membahas tentang Panacea Tiger. Jadi kalau misalnya musim hujan nih seperti ini teman-teman, kondisinya nggak bagus ya. Kalau misalnya punya pengesida ya bagus, tapi pecah-pecah tunas gini nih cukup cepat nih. Kalau baru tanam cako cepat banget pecah tunasnya. Tuh, ini juga udah mengalami perontokan nih teman-teman. Kalau untuk grafting musim hujan itu kemungkinan besar akan busuk teman-teman, karena airnya cepat naik ke sininya nih. Dengan pecah dia udah busuk. Harus dideduin musim hujan. Ini sengaja kalau musim hujan udah mau panas itu 2 harian kita nggak siram. Kita lihat di sini kondisinya, biasanya dia masih basah di bawahnya, jadi kita nggak siram teman-teman. Paling kalau manten diri itu disemprot aja ya, semprot eco enzim atau PSB atau ini pupuk yang lainnya. Itu penyemprotan, bukan untuk dikocok disiram. Kita siram 2 hari sekali. Kita lihat ininya, kondisi medianya, biar nggak terlalu becek juga. Untuk ketahuan ya kalau medianya itu agak berat ya, masih lembab gitu. Biasanya nih nanti kalau misalnya itu layu ya teman-teman. Kalau misalnya sore, kalau misalnya kadang airnya di polybag itu kurang, biasanya dia akan layu teman-teman. Tapi nanti kalau menjelang udah malam lagi dia akan bagus lagi. Oke, itu aja dari saya. Sekian, mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat sedikit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.